Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayanti. Saya mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori mikroekonomi yang berjudul biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam nilai moneter untuk mencapai tujuan pada kurun waktu tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 biaya. Yang pertama ada biaya oportunitas, ada biaya akuntansi, dan ada biaya ekonomis. Biaya oportunitas adalah biaya dari suatu barang atau jasa yang diukur dengan adanya alternatif pemakaian yang hilang karena memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang kedua, biaya akuntansi. Biaya akuntansi adalah biaya yang harus dibayar secara aktual pada faktor-faktor produksi untuk memproduksi pada tingkat output tertentu. Yang ketiga, yaitu ada biaya ekonomis. Biaya ekonomis adalah biaya yang harus dibayar untuk mempertahankan sumber daya pada penggunaannya saat ini atau nilai yang akan diterima sumber daya tersebut pada penggunaan alternatif terbaik lainnya. Nah, selanjutnya itu ada biaya ekonomi versus biaya akuntansi. Biaya ekonomi, yang pertama itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja, biaya akuntansinya itu pembayaran upah, biaya ekonomisnya itu upah per jam yang dinilai diasumsikan akan sama dengan penggunaan alternatif terbaik di tempat lain. Yang kedua, itu ada modal. Biaya akuntansi modal itu harga historis ditambah depresiasi. Nah, modal biaya ekonomisnya biaya sewa modal yang digunakan pada alternatif terbaik. Yang ketiga, biaya kepengusahaan. Biaya kepengusahaan, biaya akuntansinya itu laba atau rugi. Biaya ekonomisnya biaya yang seharusnya diperoleh karena keterlibatan dalam bisnis, kurangi bagian dari laba. Nah, di sini ada dua asumsi, dua input, modal atau kapital dan tenaga kerja atau labor. Kemudian input-input yang digunakan pada pasar-pasar persaingan sempurna itu harga-harga menentukan penggunaan kapital dan labor. Nah, biaya total atau total cost sama dengan wage labor ditambah fee kapital. W adalah tingkat upah untuk tenaga kerja per periode, sedangkan fee adalah tingkat sewa modal per periode. Nah, jika perusahaan memproduksi satu jenis produk dan menjualnya pada harga P atau price, maka penerimaan total atau total revenue sama dengan P dikali Q, price dikali quantity. Laba ekonomis sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total. P dikali Q dikurang wage labor dikurang fee kapital. Nah, price fungsi kapital dan labor dikurangi wage labor dikurangi fee kapital. Nah, di sini ada biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek itu Q-nya tetap, perusahaan hanya bebas menggunakan variasi input tenaga kerja atau labor. Bisa juga untuk setiap input sederhananya dari satu input set faktor-faktor produksi yang digunakan tetap dan ada yang fleksibel. Nah, bisa kita ilustrasikan misalnya pada perusahaan garmen ada mesin dan tenaga kerja. Kemudian garmen itu demand-nya naik turun pada saat lebaran, banyak orang beli baju. Pesanan baju tinggi. Kemudian pada saat anak-anak masuk sekolah, orang tuanya nggak beli baju karena uangnya untuk biaya sekolah anak-anaknya. Sehingga permintaan bajunya rendah kecuali baju seragam. Secara umum, harga anak sekolah saja yang beli baju, yang lainnya enggak. Tapi kalau lebaran semua orang pasti beli baju. Nah, kemudian garmen itu menyesuaikan demand. Pada saat lebaran, garmen tidak akan menambah mesin karena
masih jangka pendek bulan Lebaran, bulan masuk sekolah, nanti tahun depan juga masih sama seperti itu. Belum ada peningkatan permintaan yang signifikan terhadap demand. Jangka pendek, garment ini akan menggunakan kantor yang sama, memproduksi baju yang sama, kemudian jumlah mesinnya juga masih sama. Hanya nanti mereka akan meminta pegawainya untuk lembur, penggunaan input tenaga kerjanya akan ditingkatkan. Kemudian, biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Di dalam jangka panjang, tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya. Nah, misalnya kalau dalam perusahaan garment dalam jangka panjang, misalnya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, ternyata permintaan bajunya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga perusahaan garment ini melakukan adjustment. Dia bisa membeli mesin baru lagi karena targetnya untuk jangka panjang. Dan permintaannya juga sudah semakin meningkat. Nah, kemudian hubungan kurva biaya jangka panjang dan jangka pendek. Constant return to scale dalam jangka panjang. Nah, di sini ada biaya total. Nah, di sini ada output per periode. Biaya jangka pendek produksinya masih menggunakan Q yang sama. Masih menggunakan Q yang sama. Q0, Q1, dan Q2. Misalnya, Q0 di sini produksinya 10 buah. Kemudian pada Q1-nya ini produksinya menjadi 20 buah. Nah, kemudian di Q2 ini produksinya menjadi 30 buah. Sehingga fungsi biaya ketika Q-nya itu 10, fungsi biaya kecil karena produksinya, fungsi biayanya kecil karena produksinya kecil, cuma 10 buah. Nah, kemudian output, kemudian untuk yang Q-nya 20, kemudian untuk yang Q-nya 20, produksinya lebih panjang karena output yang dihasilkannya semakin banyak, ini 20 buah. Yang Q-nya itu 30, semakin banyak lagi, yang Q-nya 30, semakin banyak lagi inputnya. Sehingga kita punya fungsi biaya jangka pendek untuk kapitalnya 10, 20. Ini di sini masih dibilang jangka pendek. Nah, dan di sini di kapitalnya 30 itu udah termasuk dalam jangka panjang. Kita mengasumsikan bahwa semakin lama suatu perusahaan menambah kapitalnya, semakin lama perusahaan dia akan kita mengasumsikan bahwa semakin lama suatu perusahaan, maka dia akan menambah kapitalnya. Sehingga jangka panjang akan melakukan adjustment, kapitalnya nambah semakin banyak sehingga fungsi biayanya berubah-ubah. Nah, di sini pada kurva ini fungsi biayanya itu adalah constant return to scale dalam jangka panjang. Nah, baik, selanjutnya itu kesimpulan. Biaya adalah pengeluaran yang tidak dapat dielakkan dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, secara konsep, maka pengertian biaya adalah sebagai berikut. Biaya tidak sama dengan pengeluaran. Biaya harus menggambarkan kegiatan. Kemudian, biaya harus relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu bagaimana mendapatkan formulasi input atau biaya yang paling efisien untuk menghasilkan output atau produksi tertentu. Dengan demikian, maka teori biaya digunakan untuk menentukan tingkat output atau produksi yang optimum dengan biaya yang minimum.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.